Yang pertama, pastikan sebagai prasyarat kalau itu akan dilakukan. Tentu prosesnya pasti dalam bentuk pembahasan undang-undang di DPR. Redominasi itu menurut hemat saya memerlukan prasyarat. Yang pertama, pastikan kestabilan pertumbuhan ekonomi kita, aspek sosial, aspek politiknya. Kemudian secara teknis, apakah pemerintah sudah siap? Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redominasi. Karena apa? Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan 3-0 di belakang, itu tidak akan menimbulkan dampak yang inflatoris. Dampak inflatornya akan luar biasa ketika kemudian dalam aspek teknis pemerintah berhasil. Apakah ini juga menjawab bahwa selama ini tidak pernah masuk dalam prolegnas di DPR nilai redenominasi ini? Kalau prolegnas dalam jangka panjang nampaknya masuk di DPR. Namun untuk tahun 2025-2026 itu belum ada. Bahkan pemerintah nampaknya merevisi ulang pernyataannya bahwa itu baru akan dilakukan di tahun 2027. Bagi saya baik 2027 karena perlu sosialisasi yang intensif, termasuk literasi keuangan kita yang masih rendah di desa. Dengan redenominasi ini, apakah Buya juga rentan akan ada permainan harga nanti ke depannya kalau dirubah? Itu yang dikhawatirkan. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, kalau harga 280 dibulatkan 300 rupiah, maka inflatornya yang terjadi. Itu yang paling sangat mengganggu pikiran kami di Badan Negara. Artinya belum ada urgensi untuk melakukan redenominasi? Urgensi tidak. Pada tingkat kebutuhan ke depan barangkali tidak. Oleh karenanya kalau itu 2027, pemerintah intensif 2026 melakukan sosialisasi ke masyarakat, punya pemahaman yang sama, baru persiapan internal pemerintah juga, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya, pembahasannya baru dilakukan di 2027. Apakah 2 tahun itu cukup waktunya? Karena banyak ekonomi itu perlu waktu 7 tahun. 7 tahun proses redenominasinya ketika di undang-undangnya diterbitkan. Tapi kalau sosialisasi 1 tahun penuh intensif, insya Allah bisa. Tapi mungkin yang kita harus diketahui masyarakat, redenominasi ini berbeda dengan fundering, Bu ya? Sangat justru itu perlu sosialisasi, jangan sampai redominasi itu sama dengan bagi masyarakat pemotongan uang. Nah itu kan bahaya sekali. Sehingga perlu sosialisasi betul. Hati-hati pada tingkat itu. Ini sama sekali bukan pemotongan uang. Tapi mungkin dari sisi manfaatnya, kalau pemerintah melakukan redenominasi itu seperti apa, Pak? Ya memang sangat bermanfaat. Kalau 10 juta tebelnya 3 cm, nolnya 3 dibuang, kan lumayan punya 1 lembar. Tapi kalau berpengaruh ke nilai tukar kepada dolar, apakah bisa? Itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Mungkin nggak sekarang, nggak tahun depan. Tahun depan? Nggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan, tapi perusahaan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang dikepukin. Gue dikepukin terus. Bapak IKK naik. Apa? Gimana Pak? IKK naik apakah karena stimulus Pak? Ya kan saya sudah bilang naik. Jadi kita udah lihat dari beberapa data memang di kuartal keempat naik lagi. Di kuartal dari 4 segi konsumen. Ya. Pak, soal redenominasi ini kan jadi masuk prolegnas Pak. Kalau dari Kemenko sendiri namanya gimana Pak? Ya kita belum bahas tapi tentu nantilah kita belum bahas. Tapi nanti dampaknya ke inflasi gimana Pak? Akan Ya, naik? pasti akan berdampak. Berarti menaikkan inflasi Pak?
Kita belum bahas ya. Masih. Mau dilibatin buat itu Pak, kayak investasi revitalisasi kota tua gitu, terus waras sumber waras itu sejauh ini gimana sih Pak? Oh, saya belum tahu. Pak, soal merger Goto sama Grab katanya melibatkan Danantara, itu juga udah ada pembahasan belum Pak? Coba nanti ditanya sama Pak Pandu ya, karena kan investasi di tempat Pak Pandu ya. Oh, tapi itu mungkin nggak sih Pak? Makanya tadi coba tanya Pak Pandu, saya lebih banyak ngurusin restrukturisasi BUMN kan. Jadi investasi silakan nanti ditanya, pasti ada kajiannya dan lain sebagainya. Gitu. Kalau redenominasi di kalau misalnya di Danantara ada beneran redenominasi itu akan ngaruh nggak Pak ke investasi yang ada gitu? Oh, saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Jadi sebaiknya ditanya sama Pak Menkyu, tentu sudah ada kajian yang mendalam, nggak usah dikhawatirkan. Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik, nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat. Berarti di Danantara nggak akan khawatir Pak? Oh enggak, sama sekali enggak, karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan, jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan dan mendalam. Jadi semuanya pasti sudah dipikirkan. update soal restrukturisasi BUS gimana Pak? Restrukturisasi apa? WUS. Ya WUS juga kan sudah dijelaskan oleh Pak Presiden bahwa WUS ini, dan saya juga sudah beberapa kali menyampaikan bahwa WUS ini kan memberikan manfaat yang banyak ya, buat masyarakat, buat ekonomi dan sebagainya. Masalah mengenai restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu melibatkan pemerintah dan Danantara. Nah, ini juga solusi terbaik, tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan dengan operasional daripada bus, dan juga ada porsinya pemerintah tentu saja yang berkaitan dengan infrastruktur. Jadi ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden ya. Nah, ini satu hal yang positif tentunya, bahwa kemudian layanan kereta api ini dan terutama sekali bus ini kan memberikan manfaat yang banyak ya, terutama sekali buat perekonomian kita dan juga buat angkutan massal. Opsinya tadi yang disampaikan, yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang untuk operasional tentu akan menjadi kewajiban Danantara karena operasionalnya kan Danantara ya. Jadi kami bertanggung jawab terhadap operasional kepada WUS supaya bagaimana WUS lebih optimal lagi, memberikan layanan lebih baik lagi, dan tentu saja mudah-mudahan kedepannya membawa penumpang lebih banyak lagi. Deh, ya. Terima Pak, kasih soal ya. pembangunan peternakan ayam tahun depan seperti apa Pak skema dari Danantara? Ini juga tadi sudah akan dikaji, nanti tentu akan ada juga SKP yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penugasan bagaimana kemudian kita membangun ini kan terutama sekali untuk ketahanan pangan ya. Dan apalagi dengan MBG kita membutuhkan banyak protein ya. Nah, karena itu pemerintah juga berupaya untuk bagaimana kita swasembada dengan protein-protein ini. Dan tentu saya sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan kaidah korporasi yang baik. Dimulai kapan Pak? Ini sedang dikaji ya, mungkin segera. Infrastrukturnya apa aja Pak? Ini sedang kita kaji ya. Oke, terima kasih. Iya Pak. Terima kasih ya. Pertama, saya melihat bahwa seharusnya narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter ketimbang otoritas fiskal. Meskipun satu sisi sebenarnya Kemenkyu dalam hal ini mewakili pemerintah itu bisa mengusulkan kepada parlemen terkait pembuatan undang-undang redenominasi rupiah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di PMK yang terdahulu itu juga dimasukkan, namun hingga saat ini belum dibahas dan belum disetujui. Nah, saya rasa sebenarnya Bank Indonesia harus berbicara kepada DPR untuk menjadi pengusul undang-undang dari redenominasi rupiah ini, dan BI menjadi lead dalam isu redenominasi rupiah karena memang berperan aktif dalam bidang moneter. Nah, pada tahun 2013 itu sudah diajukan oleh pemerintah, namun hingga saat ini tidak disetujui, bahkan sempat masuk dalam prolegnas, tapi hingga saat ini belum ada undang-undang yang sah terkait dengan redenominasi rupiah.
Kedua, memang kita harus mempertimbangkan baik-baik kondisi ekonomi dan keuangan negara dan masyarakat. Karena kalau kita lihat dalam ekonomi sekarang ini, nampaknya masih tidak diperlukan redenominasi rupiah. Ada biaya redenominasi yang tinggi, di mana itu harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja dan sebagainya. Ada biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan miliar yang ditanggung oleh ekonomi kita, baik sektor publik maupun sektor swasta. Nah, yang ketiga adalah ada risiko redenominasi ini gagal dalam yang bisa menyebabkan inflasi. Kegagalan ini dikarenakan pemahaman terkait redenominasi yang timpang di masyarakat. Masyarakat di Jakarta mungkin lebih gampang, namun bagaimana di luar Jakarta, pemahaman yang berbeda ini bisa menimbulkan kenaikan harga. Dan inflasi bisa meningkat tajam, dan daya beli kemudian semakin tertekan. Keempat, kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, lebih baik Bank Indonesia fokus dalam stabilisasi nilai tukar rupiah yang memang itu sudah tugas dari Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah kita tidak merosot tajam. Saat ini nilai tukar rupiah kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat sebenarnya sudah mencapai 17.000 nilai tukarnya terhadap USD. Ini menunjukkan bahwa stabilisasi nilai tukar rupiah tengah turun. Nah, kemudian Kemenq dalam hal ini adalah memang otoritas fiskal, itu lebih baik untuk memperkuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong daya beli masyarakat, mendorong ekonomi sebelum berbicara terkait dengan redenominasi rupiah ini. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.